Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Buat teman-teman yang baru nonton di channel YouTube ini, saya ucapkan selamat datang, selamat menonton, semoga bermanfaat informasi yang saya berikan ini. Buat teman-teman yang sudah like, share, subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa lebih berkembang lagi. Oke, pada video kali ini saya akan mereview indeks kita, komposit, dan 3 saham yang hari ini tanggal 14 Desember 2021 mengalami auto reject atas ya, mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, kita langsung masuk ke pembahasan. Untuk komposit pada tanggal 14 Desember 2021 mengalami koreksi sebesar 0,71% ke level 6.615. Koreksinya sudah 2 hari koreksi ya, sesuai dengan analisa saya sebelumnya bahwa IHSG kita ini masih dalam range konsolidasi atau sideways-nya di 6.600 sampai dengan 6.700. Seperti itu. Nah, kemana arah pergerakan dari IHSG ke depannya? Untuk jangka pendeknya mungkin masih dalam range sideways di 6.600 sampai dengan 6.700. Cuma kalau kita trace secara minor, itu bisa mentok di 6.550 sampai dengan 6.650. Masih dalam range itu untuk 1 minggu ke depan. Seperti itu untuk pergerakan indeks. Kita lanjut ke saham yang pertama. Hari ini mengalami kenaikan cukup signifikan ya. Ada Temas. Bukan hanya hari ini ya. Beberapa hari sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan untuk Temas. Di tanggal 14 Desember 2021 mengalami auto reject atas ke level Rp1.515. Seperti itu untuk Temas. Untuk garis EMA 50 maupun 150-nya sudah mengarah ke atas, volume juga oke. Garis MACD juga mengarah ke atas. Seperti itu untuk Temas. Kita coba lihat broker summary dari Temas ya. Kita trace 3 hari terakhir, berarti dari tanggal 10. Oke, Temas, kita pilih net. Oke, kita lihat masih ada akumulasi ya. Akumulasi oleh RO, YB, MG, OD, RX, PO. Sedangkan yang jual ada BK, LS, PD, CC, DR, CP. Seperti itu. Untuk harga range-nya di sekitar 1.100, paling murah di 1.150 ya, paling tinggi di 1.390. Untuk 1.390 sudah, kalau kita hitung dari paling tinggi aja sudah floating profit ya, seperti itu. Belum lagi kalau di 1.100 di sekitar sini, seperti itu. Jadi karena mengingat ini kenaikannya sudah cukup signifikan, maka ada potensi minimal mengalami koreksi untuk taking profit ya, seperti itu. Nah, buat teman-teman yang sudah punya mungkin di daerah bawah di sekitar 800-an atau bahkan di 1.100, 1.000 di 1000-an, maka bisa pertimbangkan hold saja saham ini selama masih bertahan di minimal level 1.200-nya. Kenapa? Kalaupun misalnya jatuh di level 1.200, maka tetap bisa merealisasikan profitnya dulu. Seperti itu. Jadi, hold saja saham ini mau dibawa kemana selama masih bertahan di atas 1.200 atau 1.400 masih cukup oke. Penting tetap jaga trailing stop-nya. Seperti itu. Nah, buat teman-teman yang belum punya gimana? Untuk buat teman-teman yang belum punya, karena mengingat kenaikannya cukup signifikan, saya tidak menyarankan untuk entry. Tetapi buat teman-teman yang misalnya mau tetap entry, silakan, tidak apa-apa. Yang penting harus disiplin. Kenapa disiplin? Kalau seandainya posisi sekarang entry,
Sedangkan beberapa broker yang megang barang itu floating profit, maka kapanpun bisa riliskan profitnya. Sedangkan buat teman-teman yang baru entry sekarang, ketika dirilis profit, maka harganya akan turun. Seperti itu. Jadi, kalau buat teman-teman yang disiplin cut loss, disiplin trading plan, maka silakan saja, tidak apa-apa. Seperti itu. Cuma saya tidak menyarankan untuk entry mengejar saham ini. Seperti itu. Saham kedua ada Elmas atau Limas Indonesia Makmur. Untuk Elmas sendiri tanggal 14 Desember 2021 mengalami auto reject atas ya, 34 belum auto reject ini. Hampir auto reject atas dengan kenaikan sebanyak 34,17% ke level 161. Seperti itu untuk Elmas. Untuk garis EMA 50 maupun 150 mulai mengarah ke atas, volume 2 harinya tinggi ya. 2 hari terakhir ini cukup tinggi. Untuk garis EMA CD mulai mengarah ke atas. Kita coba lihat untuk broker summary-nya apakah masih ada akumulasi ya. Elmas. Untuk Elmas masih ada akumulasi ya, oleh DP, SH, AN, ZR, ZP. Untuk yang jual ada ID, YP, CS, YU, PD. Seperti itu. Jadi mengingat sudah hampir seminggu ya, sudah dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 14 ini mengalami kenaikan, maka mungkin akan ada koreksi ya, koreksi minor untuk riliskan profit, taking profit seperti itu. Kalau untuk dari analisa saya selama masih bertahan di atas 120 cukup oke ya, karena beberapa kali berhasil menahan. Tetapi perlu diingat untuk saham-saham tipikal seperti Elmas ada kecenderungan atau ada resiko untuk kembali ke level 50-annya atau tidur kembali di level 50. Jadi buat teman-teman harus benar-benar disiplin seperti itu. Nah, buat teman-teman yang sudah punya di daerah bawah, hold saja saham ini selama masih bertahan di atas 140 masih cukup oke ya. Kalau kita lihat di sekitar 80 sudah naik hampir 100% di 140. Kalau di 150 sudah 160, sekarang sudah 100%. Seperti itu. Nah, buat teman-teman yang belum punya, saya tidak menyarankan untuk entry, tetapi kalau misalnya tetap mau masuk entry tidak apa-apa selama harus disiplin. Jadi ketika turun atau batasi resikonya dengan stop loss. Seperti itu. Potensinya gimana? Masih ada potensi untuk saham Elmas ini menyentuh atau retest ke resisten cukup kuatnya di sekitar 175 seperti itu. Untuk potensi sekarang kalau kita ambil besok kan belum arah ya. Jadi nggak gap up. Kita ambil ini 140, 150. Katakanlah di 150 itu aja risk rewardnya 1:1 ya. Jadi potensi sama resikonya 1:1 kalau ngejar sekarang. Tetapi kalau mau disiplin cut loss lebih sedikit lagi, lebih dikecilkan, mungkin ditahan di sekitar 155 itu mungkin masih bisa ya untuk spekulasi buy, tetapi harus benar-benar disiplin karena potensinya lebih cenderung untuk koreksi karena floating profit seperti itu. Saham ketiga adalah AYLS atau Agro Yasa Lestari. Oke, kurang lebih sama dengan saham-saham sebelumnya yang saya bahas di Temas, Elmas seperti itu. Untuk tanggal 14 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar 24,44% atau auto reject atas ke level
336. Seperti itu, garis EMA 50 maupun 150 mulai mengarah ke atas, volume 3 hari berturut-turut ini semakin tinggi, garis EMA CD juga mengarah ke atas. Kita coba lihat broker summary-nya. YLS. Akumulasi ya. Ada akumulasi oleh MG, YB, BQ, EP, BK. Sedangkan yang jual PD, CC, KK, DR, NI. Untuk harga rata-ratanya di sekitar 208. Oh, BK paling murah ya, 270 sampai 294. Seperti itu. 270 sampai dengan 294. Berarti sudah floating profit ya di sini. Kalau kita trace coba trace ya, katakanlah 294 ya, MG. Udah floating sekitar 13-14%. Jadi ada potensi untuk riliskan profit ya, seperti itu. Dan lagi kalau kita lihat level penutupannya ini di 336, ini merupakan level resisten sebelumnya ya, yang gagal ditembus oleh saham AYLS, seperti itu. Nah, mengingat ini arah, maka ada potensi besok itu ada gap up, sehingga bisa dikatakan break dari resisten sebelumnya, yaitu 336. Seperti itu. Nah, kemana arah dari pergerakan AYLS? Resisten minornya ada di sekitar 350-an, itu bisa. Tetapi mengingat ada potensi untuk gap up, maka saya naikkan ke resisten berikutnya di sekitar level 400. Seperti itu. Nah, buat teman-teman yang sudah punya mungkin di daerah bawah, di sekitar under 200 atau 250-an ke bawah, bisa pertimbangkan untuk taking profit dulu. Taking profit ya, apabila gagal break atau gagal bertahan di level 336-nya. Seperti itu. Nah, buat teman-teman yang belum punya posisi, gimana? Bisa wait and see dulu, masukkan ke watchlistnya teman-teman. Apabila masih bertahan di 336 atau di resisten sekitar 336, 340 bertahan, maka bisa spekulasi buy. Takutnya sempat ini auto reject atas, gap up, kemudian sempat pembukaan awal sesi naik, kemudian ARB. Seperti itu. Kemudian ARB berjilid-jilid. Kita bisa lihat di sini, ini ARB. Ini juga ARB, kemudian gerak. Seperti itu. Jadi resikonya tolong dibatasi. Ya, seperti itu untuk analisa AYLS, Temas, dan Elmas. Buat teman-teman, jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.